Wala imana, maka juga sudah tidak ada keimanan yang bermanfaat. Pada saat posisi kemudian nyawa, ruh sudah bergerak menuju ke atas setelah urat jantung putus menuju kepada tenggorokan. Maka iman, taubat sudah tidak ada guna dan manfaatnya. Kalau seandainya manusia sudah sampai posisi seperti itu, saya kira sudah tidak membutuhkan apa lagi, kecuali ia hanya membutuhkan keselamatan hidup. Kalau seandainya ada harta benda yang banyak bisa menyelamatkan manusia dari bahayanya tatkala kemudian nyawa sudah sampai di tenggorokan, agar dia bisa selamat sampai kemudian di dalam surga, tentunya manusia akan membelinya. Tapi permasalahannya sudah tidak ada gunanya, manfaat sama sekali apa saja yang ada di dunia kecuali iman, taubat kepada Allah dengan segala yaitu amal soleh yang kita miliki. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa la ilaha illallah. Judul bab baru ini. Bab baru adalah bab mata tangqatingu ma'rifatul abdi. Bab mata tangqatingu ma'rifatul abdi minan nas. Bab yang menjelaskan kapan manusia terputus atau tidak mengenal kepada manusia lainnya. Dan penjelasan terkait masalah taubat dengan segala penjelasannya. Dan apa yang disebut dengan orang yang bertaubat di bab itu. Bab ma tatangqatingu ma'rifatul abdi minan nasi wa fitaubati wa bayyaniha wa fitaib man huwa. Dari Ibnu Majah, hadisnya ini dhaif jidan. Pertama, hadisnya riwayat Ibnu Majah. Hadisnya ini dhaif jidan. Artinya dhaif jidan berarti lemah sekali. Hadisnya adalah riwayatnya dari Abu Musa al-Ash'ari. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Musa al-Ash'ari di hadis yang dhaif ini, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ma tatangqatingu ma'rifatul abdi minan nas. Ya Rasulullah, kapan manusia itu tidak mengenal kepada manusia lainnya? Jawabnya Rasulullah, qala idza ayyana, tatkala hamba itu menyaksikan sakaratul maut. Kalau menurut hadis ini, jadi nanti kalau menurut hadis ini, sayangnya hadis ini dhaif jidan. Hadis ini dhaif jidan. Akan tetapi nanti kemudian banyak dijelaskan oleh ulama-ulama. Jadi kalau menurut hadis ini, manusia nanti kemudian begitu datang kematian, tepatnya itu tatkala kemudian nyawa di tenggorokan, dan kemudian urat jantungnya sudah mulai pecah, nafasnya naik kemudian menuju tenggorokan, maka pada saat itulah manusia tidak mengenal lainnya. Makanya yang pada saat itu, yang dia kemudian berbicara masalah iman, hanya berbicara masalah apa yang ada di dalam hatinya. Ini kalau menurut hadis Ibnu Majah, status hadisnya dhaif jidan, akan tetapi dikeluarkan oleh Ibnu Majah di kitab Janaiz, nomor hadisnya 1453. Waqala Al-Albani, berkata yaitu Al-Albani, hadisnya dhaif jidan. Itu hadisnya dhaif sekali. Kemudian berikutnya, idza ayyana yuridu, yang dimaksud yaitu hamba itu tatkala sudah tidak mengenal manusia lainnya, tatkala ia menyaksikan mati, maksudnya adalah idza ayyana malakal mauti, tatkala dia melihat malaikat maut. Kalau hadis yang sahih itu seperti ini. Tatkala hamba mau meninggal, maka datang malaikat sepanjang mata memandang. Kalau dia adalah ahli surga, maka malaikat yang datang itu sejauh mata memandang, yang berwarna atau berpakaian putih, wajahnya menawan. Sepanjang mata memandang. Dia menurut yaitu di dalam hadis yang sahih. Nanti kalau suatu saat kemudian seluruh malaikat yang sejauh mata memandang itu telah datang, barulah ja'a malakul mauti, lantas datang malaikat maut duduk di sebelah kanannya kalau dia adalah orang beriman. Kalau ini sahih.
Berarti kalau yang seperti itu sahih terkait masalah yaitu seorang mukmin proses mau kemudian meninggal didatangi oleh malaikat sejauh mata memandang. Kalau menurut hadis yang sahih itu, malaikat yang sejauh mata memandang itu membawa balsam dari surga dan kain kafan dari surga. Kalau menurut hadis yang sahih, barulah kemudian datang malaikat maut duduk di sebelah kanan. Ini yang dimaksud dari kalimat idang ngayyana, tatkala dia melihat malaikat maut. Tapi hadis ini itu tidak sahih yang menyebutkan bahwa manusia tatkala kemudian melihat malaikat maut maka tidak mengenal atau tidak mengetahui manusia lainnya. Ini tidak sahih. Ya. Kemudian berikutnya, sementara kalau kemudian disebutkan di dalam hadis yang sahih, ini disebutkan di dalam hadis yang sahih, innallaha yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat hamba sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba sampai kemudian dia nyawanya di tenggorokan. Jadi selama nyawa hamba itu belum sampai kemudian bergerak menuju ke atas di tenggorokan, maka tobat hamba itu diterima. Tapi kemudian nyawanya sudah di sini, urat jantung sudah mulai pecah, kemudian naik nafasnya ke atas, kemudian terdengar suara mendengkur mulai dari tenggorokannya, keluar dari itu lubang hidungnya dan mulutnya, maka seperti ini sudah tidak diterima taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau suatu saat anak wong tobat posisi seperti itu tidak diterima oleh Allah. Contoh pada kasus kalau panjenengan lihat di tafsir Al-Qur'an surat Yunus ayat 90 ayat 91, di sana menceritakan terhadap permasalahan proses meninggalnya Fir'aun. Fir'aun tatkala mengejar pasukan Musa dengan Bani Israel, kemudian sampai di tengah lautan, Fir'aun yang terakhir mati. Seluruh pasukannya sudah mati tenggelam semuanya. Dan Fir'aun kemudian belum mati. Akan tetapi nyawa sudah sampai di tenggorokan. Kalau menurut tafsir, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali atau tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa. Dengan kata lain, ucapan yang dia ucapkan adalah ucapan la ilaha illallah. Bahkan kalau menurut tafsir, begitu malaikat maut melihat Fir'aun mengucapkan kalimat itu, malaikat maut belum disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Malaikat maut gusar atau geding. Waduh, caranya aku dikongkong deh. Karena dia takut jangan-jangan nanti dia mengucapkan kalimat itu satu kali. Dia khawatir kalau Allah kemudian menerima tobatnya. Lantas kemudian datanglah yaitu perintah kepada malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Tapi kalau kita lihat riwayat itu, Fir'aun tatkala kemudian meninggal, tatkala kemudian nyawa kemudian ditenggorokan, ucapan terakhir yang ia ucapkan kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tapi tidak ada satupun Fir'aun itu yang menyebutkan dari semua kalangan ulama Fir'aun mati dalam keadaan muslim. Karena nek Fir'aun disebut dia malah pangkatnya laknatullah alaihi. Disebut itu karena menurut tafsir yaitu tatkala dia mengucapkan kalimat itu nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu karena berdasarkan hadis ini. Dan berikutnya, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadisnya statusnya hasan, nomor hadisnya 3537. Kalau panjenengan lihat hadis ini, maka nomor hadisnya adalah 3537 di riwayat yaitu At-Tirmidzi. Hadisnya statusnya hasan, artinya boleh diyakini karena status hadis ini termasuk hadis hasan. Lantas yang dimaksud dengan yaitu al-gharghar, maksudnya adalah tatkala dengkuran sampai kemudian nyawa itu di tenggorokan. Karena pada saat itu manusia, urat jantungnya pecah, kemudian naik nyawanya menuju ke atas. Karena menurut riwayat, kalau orang proses kematian kan mulai dari kaki. Mulai dari telapak kaki kemudian mengejang.
Ototnya kemudian seakan-akan tertarik. Lantas kemudian jari-jari kakinya kemudian tumit bertumbuh dengan tumit. Betis kemudian bertaut dengan betis. Lantas kemudian naik ke atas. Lantas kemudian sampai menuju perut. Lantas sampai menuju dada. Lantas begitu menuju dada, urat jantung nanti pecah. Begitu urat jantung pecah, kemudian nafas naik ke atas, kemudian menuju tenggorokan. Nah, ini yang dimaksud dari kalimat hadis di sini. Allah tidaklah menerima taubat seorang hamba apabila nyawa itu sudah naik sampai di tenggorokan. Artinya naik nyawane sinang kene bisa. Ciri-cirinya adalah tanda-tandanya yaitu terdengar suara dengkuran dari tenggorokan. Ciri-cirinya adalah kenek suaranya metu, yaitu kan tenggorokan. Makanya kalau suatu saat jenengan menyaksikan orang mati, kadang-kadang keluar suara dengkuran dari leher atau dari tenggorokan. Suaranya kan seperti itu. Ya, karena di sini sudah tidak ada. Makanya dulu di bab sebelumnya telah disinggung ciri-ciri kematian orang beriman, ciri-ciri kematian orang kafir. Karena nyawanya kehilangan kene. Nyawanya kan tinggal di segini. Makanya orang mukmin ditandai dengan keluarnya keringat karena menahan sakit, keluar air mata karena kemudian dia terenyuh mendapat kabar gembira dari Allah, kemudian dia hidungnya mengembang karena saking kemudian menangisnya air mata di kedua pandangannya. Ini ciri-ciri orang beriman. Tapi kalau ciri-ciri kematian orang kafir atau ciri-ciri kematian orang yang tidak bawa iman, itu terdengar dengkuran yang keras, kemudian menampilkan warna wajah yang tidak nyaman, yaitu keluar air liur dari kedua ujung bibir. Ini kalau menurut di bab sebelumnya. Ini ciri-ciri meninggalnya orang yang tidak membawa iman. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini yang dimaksud seperti itu. Dan berikutnya, wala tanfa'u hinaidin taubatu. Maka pada saat itu taubat sudah tidak berguna. Maka pada posisi manusia nyawanya sudah bergerak menuju ke tenggorokan, tobat sudah tidak diterima. Tapi sampai neng esi meriang, esi kemudian sampai di sini, tobat masih diterima. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Tapi kan jarang orang kalau meninggal karena nanti hadir yang menjadi kebiasaannya. Sampai melihat orang yang meninggal, nanti biasanya hadir yang menjadi kebiasaan dan apa yang sungguhnya di dalam hatinya. Mulai jarang sekali kalau yang sebelumnya kemudian tidak pernah beribadah, sebelumnya tidak pernah bersujud kepada Allah, begitu kemudian dia sakit keras, dia jarang yang ingat kepada Allah. Karena permasalahannya pada saat itu yang berbicara adalah masalah rohaninya yang sebenarnya. Padahal pada posisi seperti itu, tobatnya masih diterima oleh Allah. Karena nek dewek isi nyawa tekan kene, sampai isi, ya Allah ampunilah dosaku, Masya Allah isi tanpa. Tapi terkait masalah ini karunia dari Allah. Dewek ya, karena kondisi seperti itu, kondisi yang tidak bisa terbayangkan. Antum sudah tidak peduli lagi, istri kemudian menangis. Antum sudah tidak peduli lagi, kemudian anak-anak panjenengan menangis. Sehingga pada saat itu kita sedang menghadapi ujian terakhir di dalam hidup. Makanya nek bisa memiliki pemikiran, ya Allah ampunilah aku, Masya Allah, pada posisi seperti itu. Dan berikutnya, wala imana, maka juga sudah tidak ada keimanan yang bermanfaat. Pada saat posisi kemudian nyawa, ruh sudah bergerak menuju ke atas setelah urat jantung putus menuju kepada tenggorokan. Maka iman, taubat sudah tidak ada guna dan manfaatnya. Kalau seandainya manusia sudah sampai posisi seperti itu, saya kira sudah tidak membutuhkan apa lagi, kecuali ia hanya membutuhkan keselamatan hidup. Kalau seandainya ada harta benda yang banyak bisa menyelamatkan manusia dari bahayanya tatkala kemudian nyawa sudah sampai di tenggorokan, agar dia bisa selamat sampai kemudian di dalam surga, tentunya manusia akan membelinya. Tapi permasalahannya sudah tidak ada gunanya, manfaat sama sekali apa saja yang ada di dunia kecuali iman, taubat kepada Allah dengan segala yaitu amal soleh yang kita miliki. Dan berikutnya, oleh karena itulah walam yaku yang fanguhum, Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu pada surat Ghafir, ayatnya ayat 85. Surat Ghafir ayatnya 85, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Falam yaku yang fanguhum imanuhum la mara'au ba'sana. Maka tidak akan berguna atau tidak akan bermanfaat bagi mereka. Apa yang tidak berguna bagi mereka? Imanuhum, keimanan mereka. Tatkala mereka semuanya melihat ba'sana, siksa kami. Menurut tafsir, kalimat ba'sana juga ada yang menerjemahkan tatkala mereka melihat yaitu ruh atau kemudian nyawa. Tatkala setelah urat jantung dan putus, kemudian nyawa itu sampai di tenggorokan, maka sudah tidak berguna iman-iman mereka. Naudzubillah summa naudzubillah.